Hari ini saya akan memberikan catatan pinggir saya sehubungan dengan akan dilaksanakannya konferensi agung di dalam Gereja Metodis Indonesia yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai 24 Oktober tahun ini dan dilakukan secara virtual. Kita tahu bahwa konferensi agung salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah memilih pemimpin yang akan memimpin Gereja Metodis Indonesia di dalam melakukan pelayanan pekabaran Injil dan mewartakan kebenaran dan kasih Kristus selama 4 tahun ke depan. Saudara-saudara sekalian, seluruh warga umat Gereja Metodis Indonesia yang terdiri dari para pendeta dan juga utusan warga. Saya, Pendeta Sahat Tobing, ingin membagikan beberapa catatan pinggir saya sehubungan dengan pelaksanaan konferensi agung tahun 2021 ini. Tepat 1 bulan ke depan, kita akan bergumul untuk menentukan siapa yang menjadi bishop untuk periode 2021-2025. Memang agenda utama bukan itu saja, harusnya bahwa konferensi agung juga adalah bertugas untuk merevisi disiplin tata gereja dan juga merevisi tata ibadah, nyanyian, dan seterusnya. Ada banyak sebetulnya agenda yang harus dikerjakan di dalam konferensi agung Gereja Metodis Indonesia yang oleh gereja tetangga disebut dengan sidang sinode atau sinode godang dan seterusnya. Dan dalam konferensi agung ini kita juga akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban Bishop periode 2017-2021 yang umum disebut dengan Episcopal Address. Bisa diterima dan bisa ditolak seharusnya. Jangan disebut dong pertanggungjawabannya kepada Tuhan, karena pemimpin kita, Bishop Gereja Metodis Indonesia dipilih oleh manusia, tentu dengan karya Roh Kudus, maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan di dalam kurun waktu 4 tahun ini. Nah, beberapa catatan pinggir saya yang penting saya mau bagikan kepada seluruh utusan pendeta dan warga yang akan menentukan arah Gereja Metodis Indonesia 4 tahun ke depan. Yang pertama, catatan pinggir saya adalah soal money politics, soal bagi-bagi uang, soal beri uang pilih saya, soal sogok. Saya sangat mengharapkan itu tidak boleh terjadi di dalam tubuh Kristus ini, di dalam Gereja Metodis Indonesia ini. Saya yakin semua para pendeta, semua warga akan memilih pemimpin rohani Gereja Metodis Indonesia, pemimpin umat Gereja Metodis Indonesia yang ada di Indonesia ini, berpikir yang sama dengan saya. Money politics, bagi-bagi uang, hindari. Jauhkan dari acara pemilihan bishop ini. Karena kalau kita melakukan praktek itu, maka kita ikut merobek tubuh Kristus ini. Maka kita ikut mencabik-cabik tubuh Kristus ini. Maka yang paling bersalah dan yang paling berdosa adalah yang melakukan bagi-bagi uang, yang menerima uang. Jadi saya mengharapkan dan kerinduan kita bersama, marilah kita menjauhkan diri dari praktek-praktek money politik itu. Yang kedua
adalah tidak boleh ada intimidasi. Tidak boleh ada ancaman-ancaman yang berikan, baik sesama pendeta, baik sesama warga. Tidak baik dan tidak tepat. Jangan sampai ada kemerdekaan yang hilang dari setiap utusan para pendeta dan warga yang akan menentukan suaranya di dalam konferensi agung ini. Saudara-saudaraku sekalian, Yesus di dalam kekuasaan pelayanannya tidak menggunakan intimidasi dan ancaman, dan tidak memberikan janji-janji sorga muluk-muluk. Tetapi Yesus selalu berbicara di dalam konteks realnya. Untuk itu, mari kita junjung kemerdekaan berpendapat, berpikir, dan memilih. Jangan takut dengan intimidasi dan ancaman, karena pertanggungjawaban para pemilih adalah kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus itu, bukan kepada manusia. Gunakan kemerdekaanmu, gunakan kebebasanmu, dan dengarkan suara Tuhan. Kita semua punya nurani. Dengarkanlah hati kecilmu. Kalaupun saudara mendapatkan ancaman dan intimidasi, anggaplah itu sebuah hiburan. Anggaplah itu sebuah warna dari sebuah dinamika politik gereja. Abaikan dan jangan takut. Karena Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Yang ketiga, saya menghimbau agar seluruh warga Gereja Metodis Indonesia yang ada di Indonesia ini, mulai dari wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan sementara, berdoa dan bertobat. Karena gereja harus terus-menerus bertobat. Gereja harus terus-menerus direformasi. Ingat apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Ingat apa yang dikatakan terus-menerus oleh John Wesley. Bahwa kekudusan sosial itu adalah jika kehadiran gereja itu berbeda dengan praktek-praktek dunia ini. Dia bisa memberi warna, keadilan, kebenaran, dan kasih. Berdoa dan bertobat dari praktek-praktek kuasa iblis. Iblis tidak boleh berkuasa di dalam gereja. Iblis tidak boleh menguasai hati dan pikiran. Iblis itu ada di tengah-tengah kita. Tapi jangan sampai iblis itu adalah kita. Di dalam tubuh Gereja Metodis Indonesia tidak boleh kuasa iblis berkuasa. Tetapi kuasa Kristus yang berkuasa. Bertobatlah jika kita belum mampu mengusir kuasa iblis itu. Nah, ini kan akan berpengaruh nanti kepada tata tertib konferensi agung. Saya menghimbau dan mengharapkan agar tata tertib konferensi agung, tata tertib pemilihan bishop, tata tertib pelaksanaan konferensi kita, konferensi agung tersebut, diwarnai oleh kuasa Roh Kudus. Apa artinya? Tentu kita berharap tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada trik-trik yang menjatuhkan seseorang, yang memenangkan seseorang. Kita hindari itu. Saya hanya mengingatkan, hindari itu.
Kalau gereja Metodis Indonesia mau berkarya besar lagi, hindari praktek-praktek itu. Kita sudah punya catatan pengalaman sendiri-sendiri di masa lalu, bagaimana kita pernah konflik, kita pernah terpecah. Janganlah mengulangi hal-hal yang tidak perlu diulangi. Yang terakhir, saudara-saudaraku, kepada utusan para pendeta dan warga. Pilihlah pemimpin gereja yang melayani umat. Pilihlah pemimpin gereja Metodis Indonesia yang melayani warganya dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Bukan karena uang. Ketulusan. Gunakan akal sehat. Gunakan rasionalitas yang dibimbing oleh Roh Kudus. Agar kita dapat membedakan siapa yang memiliki kinerja yang sangat baik dan siapa yang memiliki kinerja yang sangat buruk. Kita ingin gereja Metodis menjadi sebuah gereja yang besar, berkarya. Tentu dasarnya adalah ketulusan, kerendahan hati. Kita bersama-sama nanti akan memilih pemimpin Gereja Metodis Indonesia ke depan. Jadi, gunakan rasionalitas yang dibimbing oleh Roh Kudus, bukan dibimbing oleh perut kita, tapi akal budi yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jabatan, kekuasaan, itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Tetapi gereja ini tidak boleh berhenti. Gereja akan terus berlanjut. Langkah pertama akan menentukan langkah ke depan. Jangan salah melangkah. Jangan salah memilih pemimpin Gereja Metodis Indonesia ke depan. Kita mengharapkan muncul seorang pemimpin yang memiliki ketulusan, kerendahan hati, dan tidak mengejar uang yang secara berlebihan. Tidak mengintimidasi, tidak mengancam, tidak memelihara dendam. Itu yang kita inginkan. Maka Gereja Metodis Indonesia menjadi sebuah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Semua warga kita akan menyaksikan konferensi ini benar dilaksanakan atau tidak. Dan tentu Tuhan menyaksikan dari tempatnya yang maha kudus apa yang kita kerjakan selama konferensi agung. Jangan sampai kisah Yesus memporak-porandakan bait Allah terjadi di dalam gereja kita. Jangan sampai peristiwa itu terulang ketika Yesus marah di dalam bait Allah karena bait Allah sudah disalahgunakan. Itu harapan dan cita-cita kita. Salam hormat buat seluruh pendeta yang menjadi utusan konferensi agung. Salam hormat saya kepada seluruh warga yang menjadi utusan konak. Dan salam hormat saya kepada seluruh pendeta Gereja Metodis Indonesia dan warga Gereja Metodis Indonesia. Semangatlah dan teruslah memelihara perubahan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan memberkati Gereja Metodis Indonesia. Amin.